Lina Mukherjee akhirnya bebas dari penjara atas kasus penistaan agama gara-gara dirinya makan babi sambil baca bismillah. Kasus makan babi tersebut membuat Lina Mukherjee harus mendekam di penjara di Palembang selama 2 tahun 3 bulan. Mengenang masa-masa kelamnya, Lina Mukherjee mengungkapkan peristiwa mengejutkan selama dirinya diproses di pengadilan. Ia mengatakan saat kasusnya diproses, Lina Mukherjee sempat dimintai uang oleh oknum sampai ratusan juta. Akhirnya, ia dan asistennya sempat menyiapkan uang sampai ratusan juta agar kasusnya dapat berjalan dengan lancar. Namun, ujung-ujungnya Lina Mukherjee tetap harus mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Selama di penjara dan akhirnya keluar, ia kerap mendapatkan hujatan bahwa ia telah melakukan penistaan agama. Ia mengakui memang telah melakukan kesalahan dan perlu bertanggung jawab. Namun, menurut dia ada yang lebih nista dari perbuatannya. Lina Mukherjee menceritakan saat itu ia dihukum karena makan babi baca bismillah. Di penjara, ia ditempatkan di dekat para pelaku korupsi yang telah merugikan negara sampai miliaran. Selain di penjara 2 tahun 3 bulan, ia juga dikenai denda sampai 250 juta rupiah. Sejujurnya, dirinya merasa tidak terima karena merasa hukuman yang didapatkannya lebih besar dari koruptor. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Siapa di sini yang gemes banget sama salah satu selebgram atau konten kreator yang baru aja keluar dari masa tahanan karena penistaan agama? Bukan, gue bukan gemes sama si selebgramnya, tapi dengan ceritanya. Yang mana dengan ceritanya kita jadi tahu gitu. Ya sebenarnya sih cerita begini tuh kita udah tahu gitu ya, kabar-kabar burung gitu. Tapi dengan adanya kesaksian langsung dari orang yang merasakan, kok jadi tambah meyakinkan bahwa dalam proses pengadilan suatu tindak kejahatan atau kasus apapun itu ada proses yang namanya sogok menyogok, atau bahasa halusnya bantu membantu. Dibantulah Pak. Yang mana yang kalau angkanya nggak cocok, ya maaf nih, nggak bisa dibantu gitu. Maka istilah tajam ke bawah tumpul ke atas itu semakin valid nggak sih? Karena para pelaku kejahatan atau yang terlibat kasus untuk orang-orang kalangan ke bawah pastinya nggak punya budget besar kan untuk bisa dibantu. Gue bukannya mau membela orang yang memang pelaku tindak kejahatan, karena sudah pasti itu salah. Tapi yang mau gue highlight adalah prosesnya dan hasilnya, sehingga terlihat banget perbedaannya kan. Semakin gemeslah gue sebenarnya sama mereka-mereka yang punya agama tapi juga melakukan tindak korupsi yang luar biasa, yang sebenarnya itu juga sama saja menistakan agamanya, bukan? Gua tanya, agama mana sih yang membolehkan untuk umatnya itu melakukan korupsi? Apalagi uangnya ini dipakai untuk kepentingan sendiri atau golongan. Lalu apakah akan ada orang-orang terkenal lainnya, selebgram, konten kreator, influencer, atau apalah yang kemudian akan bersaksi dengan cerita-cerita sejenis? Ini saatnya kita sebagai masyarakat mulai ikut andil memonitor apa saja hal-hal yang kurang baik dan perlu dibenahi di negara kita. Jadi kemarin aku nonton podcastnya Kalina di channel YouTube-nya Grace Thohir, dan ada pelajaran yang bisa aku ambil dari podcast tersebut, yaitu ternyata aparat penegak hukum tidak lebih baik daripada orang yang terhukum. Sesuai dengan penjelasan Kalina di podcast tersebut bahwa ternyata di dalamnya ada oknum-oknum yang secara kasarnya bisa disogok untuk meringankan hukuman orang yang terhukum. Dan yang kedua, aku pengen tanya, dan pertanyaan aku terlahir atau berawal dari kekepoanku, karena aku salah satu orang yang buta hukum juga. Ternyata selain dihukum 2 tahun 3 bulan, Kalina juga didenda 250 juta. Nah, menurut pemikiranku yang awam ini, kesalahan yang Kalina buat itu sejatinya kan merugikan diri sendiri ya. Beda halnya dengan para koruptor yang korupsi, yang tidak hanya merugikan diri sendiri, juga merugikan negara. Nah, kalau kasus Kalina ini disebut penistaan agama, kemudian ternyata ada dendanya senilai 250 juta. Yang pengen aku tahu,
itu tuh diserahkan ke siapa, yang menerima siapa, dan yang hak menerima itu siapa. Pemikiran awamku berpikir, kalau ini penistaan agama, otomatis yang dinistakan itu adalah umat muslim, agama Islam. Harusnya, kalaupun denda itu wajar adanya, yang menerima denda itu adalah umat muslim dong. Sederhana kok, aku cuman kepo. Denda itu diambil sama siapa, diserahkan kepada siapa, dan hak siapa. Ya kalau misalkan korupsi yang merugikan negara itu wajar kan ada dendanya, karena sudah merugikan secara materi. Kalaupun kasus Kalina kan merugikan diri sendiri. Tolong dijawab ya Kalina, biar aku mengerti dan aku nggak penasaran lagi. Gue baru belakangan ini ngeliatin konten-kontennya Lina Muherji, terutama yang dia bahas tentang masalah dia di penjara itu ya, pengalaman-pengalaman dia ya kan, udah gitu oknum-oknum banyak banget lagi ya kan. Sebelumnya gue udah tahu Lina Muherji itu, tapi gue nggak pernah liatin konten-kontennya. Baru belakangan ini muncul di FYP gue dan gue ngeliatin gitu loh. Mulai dari liatin potongan-potongan podcast dia ya kan di beberapa tempat gitu, dan gue merasa ini orang tuh apa adanya, bener-bener apa adanya gitu loh, bagus banget gitu. Beberapa kali dia di interview mengenai temennya yang lagi masuk penjara, dia tuh bener-bener kayak walaupun temen tapi dia nggak ada pembelaan, intinya nggak ngebelain gitu loh. Maksudnya dia apa adanya aja gitu ya. Orang kayak gini jarang sih menurut gue ya. Dan gue setelah melihat banyak podcast dia mengenai pengalaman yang diceritain dalam penjara kayak bener nih orang nih, ini orang bener nih kalau ngomong nih gitu. Ya intinya gue seneng lah lihat dia kalau ngomong itu apa adanya, bener-bener belak-belakan, bener-bener jujur gitu loh. Gue nggak melihat ada sesuatu yang kayak ditambah-tambahin ataupun dikurang-kurangin. Ya udah jujur aja gitu. Gue netizen Indonesia kumpul ya, kalian ada kerjaan baru nih. Pengadilan Negeri dari Palembang menyaksikan apa yang dibicarakan atau di speak up oleh Lina Mukerji. Kalian kawal kasusnya Lina Mukerji. Kalau terjadi apa-apa dengan Lina Mukerji, netizen bekerja ya, bergerak. Kalian bangun, siap-siap ya. Takutnya gara-gara speak up Lina Mukerji takutnya nanti ditahan lagi, kasihan. Dia nggak salah apa-apa. Karena memang faktanya di negara ini seperti itu ya. Salah satu contoh bobroknya hukum di Indonesia, kasusnya Lina Mukerji makan babi baca bismillah itu tidak ada pasal hukumnya. Dia tidak menistakan agama, tidak menistakan agama. Dia baca bismillah makan babi karena apa? Karena baca bismillah kebiasaan. Dulu waktu aku muslim juga sedikit-sedikit baca bismillah, itu kebiasaan. Begitu. Tidak ada unsur pengen niat untuk menistakan agama Islam, tidak. Kalau baca makan babi baca bismillah itu dosanya Lina sama Tuhan. Tuhan bisa memaafkan, tapi manusia kalau kalian yang jahil, ya sudah, kalian berurusan sama Tuhan. Tuhan aja sudah memaafkan Lina loh, bisa jadi begitu. Ya, kasus Lina Mukerji baca makan babi aja sudah sudah tanda kutip makan babi di Bali, live streamingnya di Bali. Kok bisa di penjaranya di Palembang? Itu sudah harusnya malu. Hukum di Indonesia harusnya malu. Ya, buat kalian para pelapor Lina Mukerji yang makan babi, kalian golongan jahiliyah. Hati-hati, golongan jahiliyah. Hati-hati ya. Sekali lagi netizen kawal Lina Mukerji, dampingi Lina Mukerji, kasihan dia, kasihan. Belakangan ini influencer yang lagi gue ikutin adalah Lina Mukerji. Mungkin dulu zaman-zamannya dia ngonten ala-ala India tuh kayak nggak penting banget, kayak najis banget gitu ya. Tapi setelah gue tahu ya, dia storytelling masalah keadaan yang tidak mengenakan di sel ya. Banyak hal yang gue nggak tahu di sel itu keadaannya seperti apa. Dan dipikir-pikir negara ini emang jahat juga ya, memperlakukan si Lina Mukerji. Jahatnya nggak jahat, tapi bisa dimasukin sel. Sebenarnya kan orang makan babi itu tuh memang najis ya. Tapi kan hak semua orang sih makan apapun ya. Mungkin dia memang latahnya gitu. Setiap makan kan orang-orang selalu pasti bilangnya bismillah gitu ya. Udah jadi culture orang-orang Indonesia agama muslim gitu ya. Tapi mungkin udah apa sih Lina Mukerji aja ya. Seluruh masyarakat Indonesia membuli Lina Mukerji dan dia berhasil dijebloskan ke sel gitu ya. Tapi dipikir-pikir ya,
Dia tuh emang orangnya polos dan memang apa adanya kalau pada saat cerita gitu ya. Dan jadi perhatian banyak publik untuk ngikutin storytellingnya dia pada saat di sel ya. Banyak perubahan sih kalau gue lihat ya. Selain public speaking yang sangat baik dan menarik ya, yaitu ada hal yang bisa kita ambil dari ceritanya. Tapi pertanyaannya adalah, si Lina Mukherjee kan bener-bener kuat dan mentalnya tuh digodok banget ya di sel penjara ya. Tapi kenapa sih setiap baca komen si netizen dia tuh selalu baper mampus? Tolonglah Lina ya, lo berkaca apa yang sudah lo lewatin di sel. Kalau lo udah bisa ngelewatin semua ini, kenapa omongan netizen lo baper?